Udara pagi membawa nikmat. Bangun tidur dalam keadaan utuh. Kami ucapkan kepada kaum muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat dan karunia sehingga kita masih bisa menjalankan segala aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam sama-sama kita doakan kepada Allah, semoga selalu tercurah buat baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dan Ibu Panitia Porsema 1 Kota Padang, yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri yang menimbang samubarek dan mengukur sama panjang. Adapun yang menjadi judul MSG kami pada kesempatan kali ini yaitu penyebab doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar rahimakumullah. Tentunya dalam kehidupan kita ini kita selalu menginginkan apa yang kita inginkan. Kita berharap apa yang kita doakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya setiap doa hambanya akan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kenyataannya sampai sekarang doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan dan Allah juga memerintahkan kepada seluruh hambanya agar selalu berdoa kepada Allah. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 dan juga surat Al-Mu'min ayat 60 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbakum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbirun innal ladzina
sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sadaqallahul azim. Terjemahan Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menuruti perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka berada pada jalan kebenaran. Terjemahan Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah Allah akan masuk ke dalam neraka dengan kehinaan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kedua ayat yang telah dibacakan tadi, jelaslah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwasanya setiap hambanya yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada kalanya doa setiap hamba itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada saatnya doa setiap hamba itu ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita garis bawahi dari ayat yang telah dibacakan tadi, yaitu di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Suatu ketika pendengar bahwasanya ada seorang imam besar di kota Basrah yang bernama Imam Al-Hakim Abu La'id. Ketika beliau sedang berjalan-jalan di kota Basrah, ada sekelompok pemuda datang menemui beliau. Lalu pemuda itu bertanya, "Wahai imam, bolehkah kami bertanya kepadamu?" Dijawab oleh imam, "Boleh, silahkan. Apa yang ingin kalian tanyakan?" Lalu sekelompok pemuda itu bertanya, "Imam, di dalam Al-Quran Allah kan mengatakan bahwasanya ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Namun setiap pagi, siang, malam kami selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai sekarang doa kami belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kenapa wahai imam? Apakah Allah itu tidak mendengarkan kami? Atau apakah ada yang salah dengan Al-Quran?" Lalu dijawab oleh imam tadi, "Wahai saudaraku, tahukah kamu kenapa doa kamu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Lalu pemuda tadi bertanya, "Tidak wahai imam, sesungguhnya kami tidak tahu kenapa doa kami tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami bertanya kepadamu." Lalu dijawablah oleh Imam Abu La'id tadi, "Sesungguhnya doa kamu tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala karena hati kamu telah mati. Apabila hati telah mati, maka segala doa, segala munajat dan segala keinginan yang kita sampaikan kepada Allah tidak sampai kepada Allah. Sebab hati yang mati menghalangi doa untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu kembali pemuda tadi bertanya kepada imam tadi, "Lalu kalau memang begitu, apa yang menyebabkan doa hati kami mati wahai imam?" Dijawablah oleh imam tadi, "Sesungguhnya yang menyebabkan hati kamu mati adalah yang pertama, araftumullah walam tu'tuhu haqqah. Engkau kenal dengan Allah, tapi hak Allah untuk disembah tidak kamu tunaikan. Kamu diperintahkan solat, tapi kamu tidak mau solat. Diperintahkan membaca Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran. Diperintahkan untuk puasa, tapi kamu tidak mau untuk berpuasa. Makanya hati kamu mati." Itu yang pertama.
Lalu yang kedua yang menyebabkan hati seseorang itu mati adalah idda'aitum annakum min ummati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu engkau mengaku, engkau berikrar bahwasanya engkau termasuk golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun segala sunnah atau apa-apa yang disunnahkan oleh Nabi tidak pernah kamu amalkan. Engkau lalai dengan sunnah Rasul, engkau abai dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga yang menyebabkan hati seseorang itu mati sehingga doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu qara'tumul Qur'an wa lam ta'lamu bih. Engkau membaca Al-Qur'an tapi isi dari Al-Qur'an itu tidak pernah kamu amalkan. Sebagai contoh, di dalam Al-Qur'an kita diperintahkan untuk salat 5 waktu sehari semalam. Namun kebanyakan dari kita salatnya masih bolong-bolong. Kadang solat hanya subuh saja, kadang solat hanya maghrib saja, bahkan ada yang solatnya hanya 1 kali dalam 1 minggu, yaitu solat Jumat. Bahkan ada juga yang solatnya 1 kali dalam setahun, yaitu solat Idul Fitri ataupun solat Idul Adha. Wajar kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa orang-orang yang seperti itu. Lalu yang terakhir yang menyebabkan hati seseorang itu mati sehingga doa tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu akaltum nikmati walam taskuruli. Kamu makan segala nikmat-nikmat Allah, namun kamu lupa untuk bersyukur atas nikmat Allah tersebut. Bukankah di dalam Al-Qur'an Allah katakan, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, niscaya nikmat tersebut akan aku tambah. Tapi barang siapa yang ingkar terhadap nikmatku, maka tunggulah azabku sangat pedih. Pendengar rahimakumullah, mungkin itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.